Halo semuanya, balik lagi di cerita horor, tempat di mana kisah nyata bertemu dengan misteri yang belum pernah terpecahkan. Gue Ren. Dan gue Ran. Malam ini, kita bakal bahas salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah kriminal modern. Sebuah cerita yang bikin polisi, wartawan, bahkan ahli sandi dunia garuk kepala selama puluhan tahun. Iya, ini bukan sekadar kasus kejuhutun biasa. Ini tentang seseorang, atau mungkin lebih dari satu, yang menantang dunia lewat kode, simbol, dan surat yang bikin bulu kuduk merinding. Namanya dikenal sebagai Zodiac, si pelaku penghabisan. Karena yang dilakukan bukan cuma menghilangkan nyawa, tapi juga menebar ketakutan dan teka-teki yang masih jadi misteri sampai hari ini. Kasus ini dimulai di akhir tahun 1960-an di California, Amerika Serikat. Sebuah masa yang dikenal penuh kebebasan dan perubahan. Tapi di balik itu terselip ketakutan baru. Bayangin aja, lo lagi nyantai, ngobrol sama gebetan lo malam-malam di jalan sepi, dan tiba-tiba seseorang muncul dari kegelapan langsung dor, dor, dor. Dan yang lebih aneh, setelah kejadian-kejadian itu, orang ini malah ngirim surat ke media dengan kode sandi dan pesan aneh. Seolah dia bangga dan ngerasa dunia perlu tahu siapa dia. Gila sih ini orang. Tapi sampai sekarang gak ada yang tahu siapa sebenarnya Zodiac itu. Nama asli, wajah, bahkan motif, semua masih misteri. Malam ini, kita bakal kupas semuanya. Dari kejadian tragis, isi surat, teori yang beredar, sampai perkembangan terbaru. Siapin diri lo, karena ini bukan cuma soal kejahatan, tapi tentang obsesi manusia terhadap teka-teki yang gak pernah bisa diselesaikan. Kita mulai dari tahun 1968, di kota kecil Benicia, California Utara. Malam itu, 20 Desember, dua remaja, Betty Lou Jensen dan David Faraday, baru aja jalan bareng untuk pertama kalinya. Mereka mampir ke tempat sepi di tepi Lake Herman Road, lokasi yang sering dipakai anak muda buat ngobrol sekedar menikmati malam. Sekitar pukul 11 malam, ada mobil lain berhenti di dekat mereka. Nggak lama setelah itu, keduanya ditemukan tak bernyawa di luar mobil David. Betty Lou tertembuk 5 kali di punggung dan David sekali di kepala dari jarak dekat. Polisi waktu itu gak punya banyak petunjuk. Gak ada motif jelas, gak ada saksi mata. Cuma selongsong peluru kaliber 22 yang ditemukan di lokasi. Kasus ini langsung bikin geger masyarakat setempat, tapi akhirnya jalan di tempat. 6 bulan kemudian, 4 Juli 1969, hal mengerikan itu terulang lagi. Kali ini di Vallejo, sekitar 30 menit dari lokasi pertama. Perempuan bernama Darlene Ferrin, 22 tahun, dan temannya Michael Maggio, 19 tahun, lagi duduk di mobil di lapangan parkir Blue Rock Springs Park. Sekitar tengah malam, sebuah mobil lain datang dan parkir di belakang mereka. Seseorang keluar, mendekat, lalu tanpa bicara apapun, langsung menembok ke arah mobil. Pelaku sempat kembali ke mobilnya, tapi lalu balik lagi dan menembok untuk kedua kalinya. Darlene meninggal di tempat, tapi Maggio masih hidup, meski luka parah. Dan dari Maggio lah polisi akhirnya dapat gambaran pertama tentang pelaku. Laki-laki kulit putih, sekitar 25-35 tahun, agak gemuk, rambut coklat pendek, pakai kacamata dengan bingkai tebal, dan mengenakan pakaian gelap. Hanya beberapa menit setelah kejadian itu, telepon berdering di kantor polisi Vallejo. Seseorang dengan suara tenang berkata, "Aku ingin melaporkan penyerangan ganda. Kalau kalian pergi 1 mil ke arah timur dari stasiun di Taman Umum, kalian akan menemukan 2 remaja di mobil. Aku yang melakukannya, sama seperti sebelumnya." Lalu telepon ditutup. Polisi lacak panggilannya, dan ternyata berasal dari bilik telepon umum di dekat kantor polisi. Cuma beberapa blok aja. Dan benar aja, di TKP, mereka nemuin semua yang dikatakan penelpon itu. Pelaku tahu terlalu banyak detail yang belum diumumkan ke publik. Artinya, penelpon itu memang pelakunya. Beberapa minggu kemudian, tanggal 31 Juli 1969, 3 surat identik dikirim ke 3 media besar. Vallejo Times-Herald, San Francisco Chronicle, dan San Francisco Examiner. Masing-masing berisi pesan, ancaman, dan 1 bagian dari sandi misterius. Total 408 simbol yang disebut 408 cipher.
Dalam surat itu, si pelaku mengaku sebagai orang yang melakukan 2 penghabisan itu. Dia menulis, "Aku suka menghabisi orang karena itu menyenangkan. Lebih seru daripada berburu binatang liar di hutan. Manusia adalah makhluk paling berbahaya." Dia juga menantang polisi dan media. Kalau kalian bisa pecahkan kode ini, kalian akan tahu siapa aku. Surat itu ditandatangani dengan simbol lingkaran dan tanda silang di tengah, yang nanti dikenal sebagai tanda khas zodiak. Kode itu akhirnya berhasil dipecahkan seminggu kemudian, bukan oleh polisi, tapi oleh pasangan guru dari Salinas, California, Donald dan Bethia Harden. Isi pesannya benar-benar bikin merinding. Bunyinya kira-kira begini, "Aku suka menghabisi karena itu menyenangkan. Aku merasa hidup ketika melakukannya. Saat aku mati, aku akan dilahirkan kembali di surga, dan mereka yang telah kuhabisi akan menjadi budakku." Tapi di akhir sandi itu, ada kalimat yang seolah menggantung. Nama aku adalah, lalu berhenti begitu aja, tanpa kelanjutan. Kayak sengaja dibiarkan kosong biar semua orang terus bertanya-tanya. Dan sejak hari itu dunia tahu, mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang bukan cuma berbahaya, tapi juga punya obsesi aneh antara logika, simbol, dan rasa bangga terhadap apa yang dia lakukan. Itulah awal munculnya nama zodiak. Bukan cuma karena simbol di suratnya, tapi karena dia sendiri yang menandatangani surat berikutnya dengan kalimat, "This is the zodiac speaking." Di sini zodiak berbicara. Kalimat yang nanti akan jadi ciri khas setiap kali dia muncul. Dingin, terukur, tapi cukup untuk bikin seluruh California membeku ketakutan. Setelah insiden-insiden awal itu, zodiak makin kencang dalam taktiknya. Dia nggak hanya menyerang, dia berkomunikasi. Dia mulai rutin mengirim surat ke media, menuntut agar isi suratnya dipublikasikan. Kalau suratnya nggak diterbitkan, dia mengancam bakal melancarkan aksi baru yang lebih mengerikan. Surat-surat itu dibubuhi simbol khas. Lingkaran dengan garis hilang di tengah, menyerupai tanda bidik. Simbol itu kemudian jadi identitas yang dikenali publik dan media. Salah satu surat paling penting muncul pada 4 Agustus 1969, dikirim ke San Francisco Examiner. Dalam surat itu, ia menuliskan kalimat pembuka yang kemudian sangat ikonik. "This is the zodiac speaking." Surat tersebut berisi rincian tentang 2 peristiwa penghabisan sebelumnya, Lake Herman Road dan Blue Rock Springs, serta ejekan terhadap polisi soal sandi. Menariknya, surat 4 Agustus ini kemungkinan besar dikirim tanpa amplop atau diserahkan langsung ke kantor media, karena ada bagian tertulis no address pada suratnya. Dalam surat itu juga dia bilang sinis ke polisi soal sandi yang belum dipecahkan. "By the way, are the police having a good time with the code?" Mari kita lihat langkah selanjutnya. Setelah surat-surat, zodiak juga menandai lokasi penghabisan dengan cara simbolik di Lake Berryessa. Pada tanggal 27 September 1969, zodiak menyerang di tepi Lake Berryessa, Napa County. Korbannya, mahasiswa Brian Hartner dan Cecilia Shepard yang sedang piknik sore. Menurut kesaksian, pria itu datang mengenakan kostum hitam dengan tudung atau hood dan kacamata klip yang menutupi mata. Di dadanya tertempel simbol lingkaran dengan garis hilang, cross circle putih, khas zodiak. Dia mengaku sebagai narapidana yang kabur dari penjara di Montana. Bilang dia butuh mobil, uang, atau pelarian ke Meksiko. Setelah memerintah korban menyerahkan mobil dan uang, dia mengikat mereka dengan tali plastik. Tapi alih-alih berhenti, dia malah menusuk mereka dengan pisau berkali-kali. Brian diserang sekitar 6 kali dan Cecilia sekitar 10 kali. Setelah kejadian, pelaku meninggalkan pesan di pintu mobil korban. Vallejo 12268 7469 2769 630 by knife, plus simbol lingkaran silang di atasnya. Pesan itu mencantumkan tanggal-tanggal 3 peristiwa penghabisan yang dikaitkan dengan zodiak. Lake Herman Road, Desember 1968, Blue Rock Springs, 4 Juli 1969, dan serangan Berryessa itu sendiri. Pada jam 7.40 malam, polisi Napa menerima telepon dari bilik telepon beberapa blok dari tempat kejadian.
Suara datar di telepon bilang, I want to report a double murder. They are 2 miles north of park headquarters. They were in a white Volkswagen Karmann Ghia. Kemudian, I'm the one who did it. Polisi coba menanyakan lokasi lebih detail, tapi suara itu makin menjauh dan telepon terputus. Sejak itu, kasus ini makin rumit. Zodiac tak hanya menggunakan senjata api, dia juga pakai pisau, simbolisme, dan surat sebagai alat teror. Inilah tahap di mana tindakan kriminalnya mulai menyelip ke ranah psikologis dan media. Nah, setelah kejadian di Lake Berryessa, publik mulai panik. Media rame banget bahas Zodiac. Tapi belum ada yang nyangka kalau terornya bakal pindah ke tengah kota San Francisco sendiri. Tanggal 11 Oktober 1969, sekitar jam 21.55 malam, seorang sopir taksi bernama Paul Stine sedang mengambil penumpang di persimpangan Mason dan Geary Street, San Francisco. Catatan dari argo taksinya menunjukkan tujuan ke Presidio Heights, area perumahan elit di kota itu. Cuma sekitar 15 menit kemudian, warga di sekitar Washington Street mendengar suara tembakun. Mereka keluar rumah dan melihat pemandangan yang bikin merinding. Paul Stine sudah terkulai di kursi depan, ditembak di kepala. Yang bikin aneh, pelaku nggak kabur pakai mobil. Dia santai aja keluar dari taksi, ambil dompet korban, sobek sepotong kain dari baju Paul Stine, dan pergi jalan kaki dengan tenang ke arah utara, masuk ke area Taman Presidio Park. Saksi mata waktu itu 3 anak muda yang ngintip dari jendela rumah di seberang jalan. Mereka bilang pelakunya laki-laki kulit putih, sekitar 35-45 tahun, tinggi 175-180 cm, dan bertubuh agak gemuk. Itu jadi deskripsi paling akurat yang pernah didapat polisi tentang Zodiac. Sayangnya, ada satu kesalahan fatal. Petugas polisi yang pertama kali menerima laporan dari radio dispatch diberi deskripsi bahwa tersangka adalah black male adult alias pria kulit hitam. Karena miskomunikasi itu, 2 petugas yang sempat melihat seorang pria putih berjalan di trotoar malah gak menahannya. Padahal kemungkinan besar itu si Zodiac sendiri. Setelah itu, Zodiac ngelakuin sesuatu yang bikin semua orang makin ngeri. Dia kirim surat baru ke San Francisco Chronicle pada 13 Oktober 1969 dan di dalamnya ada potongan kain berdarah dari baju Paul Stine. Itu semacam tanda tangan, bukti kalau dia bukan cuma ngaku-ngaku. Suratnya juga bilang, I am the murderer of the taxi driver over by Washington Street and Maple Street last night. Dia juga ngejek polisi dan bilang dia bisa melakukan penghabisan kepada anak-anak di bus sekolah, nembak ban supaya bus berhenti, lalu memilih anak satu persatu. Ancaman itu bikin warga San Francisco ketakutan. Polisi sampai bikin pengamanan khusus di bus sekolah dan pos-pos patroli di daerah utara kota. Tapi tetap aja, Zodiac berhasil lolos. Dari surat dan bukti forensik, polisi tahu satu hal penting. Pelaku ini sangat sadar akan media. Dia tahu kapan harus kirim surat, apa yang bikin berita besar, dan gimana bikin publik takut tanpa perlu melakukan penghabisan tiap hari. Setelah itu, Zodiac terus kirim surat berisi sandi, peta, dan ejekan ke polisi. Salah satu sandinya, Z340 Cypher, baru berhasil dipecahkan lebih dari 50 tahun kemudian, pada tahun 2020, oleh tim ahli kriptografi dari AS dan Australia. Isi pesannya, I hope you are having a lots of fun in trying to catch me. I am not afraid of the gas chamber. Kata-kata itu makin nunjukin Zodiac itu bukan cuma haus darah, dia pengen diingat, dia pengen legenda. Setelah 1999, Zodiac tetap ngirim beberapa surat lagi antara tahun 1970 hingga 1974. Tapi tiap surat makin aneh. Kadang dia bilang udah melakukan penghabisan 37 orang, tapi polisi cuma bisa pastiin 5 korban. Ada juga surat-surat yang isinya parodi, kode acak, bahkan surat terakhir yang bilang, Mi sama dengan 37, SFPD sama dengan 0. Berarti, aku sama dengan 37 korban yang telah kuhancurkan. SFPD sama dengan 0. San Francisco Police Department sama dengan 0 hasil tangkapan. Tapi setelah itu, Zodiac menghilang begitu aja. Selama puluhan tahun, polisi punya banyak tersangka.
Yang paling terkenal Arthur Lee Allen, seorang guru dan pelaku pelecehan anak. Tapi meski banyak bukti mengarah ke dia, sidik jari, DNA, dan tulisan tangan gak cocok. Lalu muncul teori-teori baru. Ada yang bilang Zodiac mungkin mantan militer karena taktiknya presisi. Ada juga yang yakin dia orang dalam koran atau lembaga intel. Bahkan ada teori konspirasi yang mengaitkan dia dengan penghabisan berantai lain seperti Unabomber atau BTK Killer. Tahun 2021, grup investigasi independen bernama Case Breakers mengklaim mereka berhasil mengidentifikasi Zodiac sebagai Gary Francis Poste, veteran Angkatan Udara. Tapi FBI secara resmi menyatakan, the case remains open and unsolved. Artinya, meskipun ada kemajuan teknologi DNA dan analisis digital, identitas asli Zodiac masih jadi misteri terbuka sampai sekarang. Dan itu yang bikin kasus ini terus hidup. Karena Zodiac bukan cuma tentang siapa dia, tapi gimana satu orang bisa mengguncang seluruh kota, bikin orang takut keluar rumah, bahkan memanfaatkan media untuk jadi senjata psikologis. Mungkin itu yang paling menyeramkan, bahwa ketakutan bisa diwariskan, bahkan setelah pelakunya berhenti bernafas. Jadi gimana menurut kalian? Kasus Zodiac ini bukan cuma kejahatan brutal, tapi juga pelajaran besar tentang gimana media bisa memperkuat legenda kelam seseorang. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa follow dan subscribe podcast kita, biar nggak ketinggalan kisah horor kriminal berikutnya. Karena di balik setiap misteri besar, Selalu ada kegelapan yang menunggu ditemukan. bye-bye. Terima kasih.